Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita berada di dalam rumah Tuhan, meskipun saat ini kita mengikuti aturan pemerintah yang ada, tetapi tidak membatasi kita pada saat ini, meskipun lewat siaran media yang ada, kita bisa dapat menggunakan fasilitas ini untuk kita datang menyembah Tuhan, kita datang memuji Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita akan berdoa pada saat ini sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada saat pagi hari ini karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau berikan kami kekuatan dan kesehatannya sampai saat ini. Sehingga datang di hadirat Tuhan, kami merindu datang menyembah Engkau pada saat ini meskipun sangat terbatas. Tapi kami rindu datang kepada-Mu pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami undang Allah Roh Kudus dapat mengurapi kami pada pagi hari ini. Di dalam kami memuji dan menyembah Engkau pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau baik, Engkau dahsyat, yang sungguh berkuasa dalam hidup kami. Kami percaya itu dan kami yakin itu Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur, kami akan masuk dalam pujian dan penyembahan kami kepada-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini. Terpuji oleh Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap dalam hadirat Tuhan dan kita akan angkat pujian yang mengatakan Bapakku datang. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami.
yang ada ini Tuhan, yang sangat menakutkan, yang sangat mematikan, tapi kami percaya, kami mau datang dengan Engkau Tuhan saat ini. Engkau ada dalam hidup kami. Kami percaya Engkau adalah perlindungan Engkau yang teguh dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya firman-Mu yang dapat memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kebenaran firman-Mu yang dapat memberikan kami kekuatan yang baru yang Engkau selalu beri dalam hidup kami. Sehingga kami tidak takut untuk menghadapi situasi yang ada saat ini Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang kami menyampaikan kami dengan firman-Mu. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Kami akan mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya dengan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bersama-sama boleh lagi dapat mendengarkan kebaikan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Walaupun firman Tuhan ini disampaikan secara online, tapi kami yakin firman Tuhan ini dapat memberikan kekuatan dan pengertian kepada kita di era sekarang ini, di mana era kita ini adalah era akhir zaman. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Saya akan membacakannya. Lukas atau Injil Lukas 21 ayat 34 sampai 36, perkataannya demikian. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, para pendengar melalui online, baik melalui YouTube, baik melalui Facebook, yang dimana siaran ini ditayangkan, atau firman ini yang disampaikan saat ini ditayangkan. Kami akan memberikan topik memahami situasi yang terjadi di akhir zaman. Sekali lagi, memahami situasi yang terjadi di akhir zaman. Kita tahu bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, ada banyak hal yang menyakitkan dialami oleh manusia. Kematian pada ujung-ujungnya penderitaan
manusia tersebut. Dan kematian ini sangat menakutkan, yang dimulai dari Kain dan Habel. Juga kita tahu bahwa dunia ini Tuhan hampir memusnahkan manusia. Tinggal Nabi Nuh dan keluarga. Tetapi apa yang terjadi seterusnya itu? Kematian dan kematian dialami oleh manusia. Dan itu sangat menakutkan. Entah kematian itu disebabkan oleh amarah seseorang kepada yang seorang. Apakah kematian itu oleh kecelakaan? Apakah kematian itu oleh peperangan? Atau juga kematian itu disebabkan oleh kelaparan dan sampah? Alkitab menuliskan semua peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu. Saudara tahu, itu disebabkan oleh dosa. Oleh dosa, sekali lagi oleh dosa manusia. Tetapi Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang indah bagi manusia, yaitu manusia yang sudah berdosa ini ingin diselamatkan oleh Tuhan. Sebab itu melalui nubuatan menurut firman Allah dan janji-janji yang ada di dalam Alkitab, firman Allah itu, di mana kita baca ada janji tentang penebusan dosa itu. Ada banyak nubuatan tersebut. Dan hal itu sudah terjadi, di mana Yesus Kristus telah lahir di dunia ini, dan kemudian oleh Yesus Kristus itu disalibkan. Tujuan penyaliban itu adalah untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah penebusan itu dilaksanakan oleh Yesus, kita tahu Yesus naik ke surga, dan dia katakan apa di dalam firman? Dia ke surga itu untuk menyiapkan tempat bagi kita. Ada tempat dia sediakan bagi saudara dan saya. Dan setelah itu, apalagi? Dia katakan dia akan kembali menjemput setiap orang yang percaya melalui penebusan di atas kayu salib. Sebab itu kita harus dapat memahami, walaupun berita-berita sekarang ini, di mana terjadi perdebatan antara si A dan si B, saya tidak menyalahkan, karena semua itu berdasarkan firman Allah. Tetapi sesuai dengan topik kita atau judul khotbah kita, memahami situasi yang terjadi di akhir zaman, itu yang saya ingin sampaikan melalui pemberitaan online ini. Kalau Yesus katakan dia akan datang, bagaimana kita umatnya? Dia memang mau menjemput kita, itu yang dijanjikannya kepada kita melalui firman, yang tentunya
Yang sekarang ini kita menyampaikan kepada semua orang yang tidak percaya, bahkan yang percaya kepada Yesus Kristus sungguh-sungguh, bahwa Yesus Kristus itu akan datang kembali. Banyak orang percaya Yesus akan datang kembali. Nah, sementara menanti kedatangannya Yesus Kristus di dunia ini, apa yang harus kita miliki? Yaitu untuk menanti dengan penuh pengharapan. Tentunya ada iman di situ, ada kasih di situ, dan itu merupakan modal kita di dalam penantian ini. Sebab itu dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Itu yang kita ketahui, apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat Korintus yang tertulis di dalam surat Korintus yang pertama, atau 1 Korintus pasal ke-13 ayat 13. Jadi iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar adalah kasih. Mengapa demikian? Mengapa kita harus memiliki pengharapan, iman dan kasih, atau iman, pengharapan, dan kasih? Mengapa? Karena ada hal-hal yang dahsyat yang akan terjadi mendahului kedatangannya. Jadi sekali lagi, ada hal-hal yang dahsyat yang akan terjadi mendahului kedatangan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Apakah hal tersebut? Oh, di dalam Alkitab yang kita miliki ada hal-hal yang terjadi dan yang sudah terjadi, dan itu adalah hal-hal yang dahsyat. Di dalam pembacaan ini, apabila saudara membaca seterusnya di dalam pasal 21 ini, ayat yang ke-6, dikala murid-murid tertegun dan kagum melihat bait Allah yang begitu indah sekali, Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu lihat di situ? Jadi di dalam pasal 26 dari Injil Lukas, ayat yang maksud kami 21 ayat yang ke-6, Yesus berkata kepada murid-murid, apa yang kamu lihat di situ? Apa yang Yesus katakan selanjutnya? Akan datang harinya di mana tidak ada, atau pada hari itu di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan tergeletak di atas batu-batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Itu yang disampaikan oleh Yesus. Jadi bait suci yang indah itu satu waktu akan diruntuhkan. Apa itu sudah terjadi? Ya sudah terjadi. Pada tahun 70 Jenderal Titus menyerang dan meruntuhkan bait suci yang dibanggakan
oleh umat Israel. Mengapa bait suci yang indah, tempat orang beribadah kepada Tuhan ditiadakan? Ditiadakan, hancur sampai saat ini. Bukankah itu hampir sama dengan kita sekarang ini, saudara? Di mana bangunan-bangunan gereja yang indah-indah, tidak ada umat berkumpul, dilarang pemerintah. Bukan kita tidak ada kebebasan untuk beragama, tetapi ada satu hal yang dahsyat yang terjadi di bumi ini, termasuk negara kita dan daerah-daerah kita. Virus corona COVID-19 terjadi. Sebab itu rumah-rumah ibadah yang indah-indah, yang dikagumi oleh gempalanya, oleh umatnya, sekarang ini kosong, sangat menyedihkan. Bukankah itu sama dengan Yesus katakan, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satupun batu yang tersusun dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Kita masih bersyukur gereja yang indah ini belum sampai diruntuhkan. Belum sampai. Kita bersyukur kepada Tuhan. Artinya kita masih memiliki kesempatan di waktu-waktu yang akan datang. Sebab itu apabila kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan dengan mengangkat virus ini, jadilah umat-umat Tuhan yang rindu beribadah di bait Tuhan. Amin, saudara. Ini sungguh luar biasa bagi kita sekalian. Akan mendongkrak iman kita untuk menjadi taat dan setia dan menyintai rumah Tuhan. Dengan peristiwa ini, pasti kita akan mencintai dan mengasihi iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itu lebih besar dari antara iman dan pengharapan. Kita lanjutkan. Kemudian Lukas 28 dikatakan di situ, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku atau nama Yesus dan berkata akulah dia, atau dia berkata akulah Mesias, dan waktunya sudah dekat. Jangan kita mengikuti mereka yang mengatakan itu. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi di media tulis, baik majalah dan surat kabar, dan media televisi, baik di luar negeri dan di dalam negeri kita. Banyak yang mengklaim bahwa dia adalah Mesias. Sudah terjadi. Dan dia katakan jangan mengikuti dia. Sudah terjadi nubuatan ini. Kemudian Lukas 1, 9 dan 10. Dan apabila kamu mendengar berita tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut.
Karena katanya semua itu harus terjadi. Harus terjadi dahulu. Dan dia lanjutkan, tetapi itu semuanya, sekali lagi, itu semuanya berarti kesudahannya akan datang. Tapi ini merupakan tanda-tanda. Walaupun itu memang bukan berarti kesudahan itu sudah mau tiba. Apabila terjadi peperangan dan pemberontakan, kita hanya disuruh jangan terkejut. Keempat, akan ada gempa bumi. Itu sudah terjadi. Akan ada penyakit sampar disambung dengan kelaparan dan hal-hal yang mengejutkan di langit. Itu sudah terjadi. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan, dikatakan di situ. Dan bintang-bintang dan di bumi. Bangsa-bangsa akan takut. Ya, ada seperti air jatuh dari langit. Seperti sungai jatuh ke bumi. Ada ikan-ikan yang jatuh, ikan hidup. Bukankah hal ini yang aneh-aneh? Matahari menjadi gelap, bulan menjadi darah, dan bintang-bintang berguguran. Itu semua sudah terjadi. Kemudian dikatakan bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi gelora-gelora laut. Sudah terjadi di Aceh, tsunami di Jepang, di beberapa daerah kita ini sudah kita alami, dan banyak kematian di situ. Saudara yang dikasih Tuhan, hal-hal ini juga masih tanda-tanda untuk kedatangan Tuhan. Dilanjutkan lagi. Jadi sampah ada, sekarang kita sudah alami. Kelaparan, bohong, di Ethiopia sana kelaparan dirasakan oleh umat-umat Kristen juga. Terus di dalam ayat yang ke-12, apabila saudara membaca di situ, ia berbicara dan sebelumnya semuanya itu terjadi bahwa umat Kristen akan ditangkap dan dianiaya, dan kita akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa, dan diserahkan kepada penguasa karena nama Yesus. Itu juga sudah dialami oleh umat Kristiani. Dan itu akan berlanjut terus. Dan itu merupakan tanda-tanda. Walaupun memang itu belum waktunya kedatangan Tuhan. Kemudian ayat yang ke-26 Lukas 21 tadi.
Orang akan dikatakan situ, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Karena kuasa-kuasa langit akan goncang. Hanya dengan penyakit corona ini sebenarnya dia sehat, tetapi karena dia ketakutan, mati ketakutan, mereka memberitakan hal itu, hanya mati dengan ketakutan. Bukankah hal ini sementara terjadi? Bukankah dunia ini takut sehingga pemimpin-pemimpin negara menginstruksikan supaya bersembunyi, tinggal di rumah, kosongkan rumah ibadah, tinggal di rumah. Kenapa dikatakan begitu? Karena takut. Dan hal ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus, ketakutan atau mati ketakutan. Apalagi ada kuasa-kuasa langit akan goncang, akan lebih ketakutan lagi. Baru virus corona yang menggoncangkan dunia, semuanya sudah ketakutan. Jadi poin kelima itu, orang akan mati ketakutan. Terus bagaimana kita umat Tuhan? Adakah jaminan bagi kita umat Tuhan? Oh, ada jaminan. Walaupun ada jaminan di firman Tuhan, kalau kita membuka ada jaminan. Tapi saya baca di dalam pasal ini, yaitu Lukas 21 ayat 18 dan 19, dikatakan oleh Yesus sendiri, tetapi tidak ada sehelai rambut pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ayat yang ke-18 dari pasal 21. Dan dikatakan apabila kamu bertahan, ayat yang ke-19, kamu akan memperoleh hidup. Jadi kalau umat Tuhan bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Bertahan di dalam hal apa? Cuma bertahan, bersembunyi, begitu? Tidak. Bertahan ini adalah bertahan di dalam iman. Goncangan dari virus ini yang menggoncangkan dan menakutkan semua manusia yang ada di dunia. Tetapi kita mau bertahan dengan iman. Haleluya, haleluya. Saudara pemirsa, kita harus bertahan di dalam iman. Kemudian kita harus memiliki pengharapan, penantian sesuatu yang baru yang Tuhan ubahkan bagi umat manusia dan khususnya umat Kristen, umat yang percaya kepada Kristus. Kita harus memiliki pengharapan di mana virus ini nanti akan sirna juga, sehingga akan kita bersorak-sorak memuliakan Tuhan karena pengharapan kita, penantian kita berdasarkan iman sudah terkabul. Kemudian apa? Tentunya kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama manusia, kecintaan kita untuk beribadah melalui peristiwa ini akan ditingkatkan. Artinya iman kita dikuatkan, disegarkan, pengharapan kita menunjuk hal itu bahwa benar-benar Yesus Kristus Tuhan yang telah melaksanakan kebaikan bagi kita, dan kita merasakan kebaikan itu.
Sebab itu kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup di dalam Lukas 21 ayat yang ke-19. Mengapa kita harus hidup? Karena Yesuslah yang menjanjikan ini bagi kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan untuk kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara pemirsa sekalian yang ada di rumah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami baru saja mendengarkan sebagian firman-Mu pada pagi hari ini, di mana firman-Mu sangat menguatkan kami, supaya kami ini hanya memiliki iman, pengharapan, dan kasih untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan pengharapan kami saat ini adalah pengharapan di mana peristiwa yang sangat menakutkan ini dengan virus corona ini akan berlalu. Tuhan, kami tetap berdoa kepadamu dengan iman dan penuh pengharapan. Biarlah kasih-Mu Engkau curahkan bagi bangsa kami, curahkan bagi daerah-daerah kami yang tercemar dengan virus ini. Kami yakin firman-Mu ya dan amin, peristiwa-peristiwa ini memang akan terjadi, karena di dalam pengharapan penantian kami kepadamu Tuhan, kami memahami sekarang ini apa tujuan-Mu bagi kami, supaya iman kami menjadi kokoh, pengharapan kami terbukti dikala kami tetap percaya dan bertahan untuk beriman kepada Tuhan. Maka keselamatan dan kehidupan kami akan miliki. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit yang sekarang ini, Tuhan. Mereka menderita di antara hidup dan mati, tetapi kalau Tuhan dengarkan doa kami, kami yakin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang dirawat disembuhkan oleh Tuhan. Dan perawat-perawat dan dokter-dokter, Tuhan berikan hikmat akal budi dan jauhkan mereka dari penyakit ini pula. Dan mereka boleh dapat merawat mereka yang sakit itu dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Dan pasien-pasien tersebut boleh disembuhkan oleh kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Kami kembalikan kepada Ibu Gembala untuk melanjutkan ibadah kita. Puji Tuhan, pada saat kita terlelap dengan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita percaya kebenaran firman Tuhanlah yang dapat memberikan kekuatan baru bagi saya dan saudara. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini bersama anugerah. Seperti hari
Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, yang ada di rumah-rumah, bahkan di mana saudara mendengarkan dan mengikuti pemberitaan firman Tuhan secara online ini. Terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah yang duduk di maha tinggi kerajaan sorga, Allah yang memiliki berkat baik di sorga dan di bumi, yang dijanjikan kepada kita umatnya melalui anaknya Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bahkan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan membimbing, menuntun, mengkuatkan, menghibur dan memberikan kemenangan kepada kita semua sampai hari Maranatha, Yesus datang kedua kali yang awal, jemput kita sekalian masuk di dalam tempat yang sudah disediakan bagi kita di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.